Merupakan suatu hal yang tidak mampu kami jelaskan bagaimana harunya perasaan kami ketika kami di tengah menghadapi begitu banyaknya himpitan, permasalahan dan tantangan, baik dari keluarga, saudara maupun masyarakat di sekitar kami. Namun kami justru mendapatkan dukungan dan pengayuman dari para saudara yang ada di Mualaf Center Yogyakarta ini. Pada pagi hari ini kita mengundang beberapa. Yang pertama dari Dewan Syura MCY yang terhormat Kiai Haji Budi Setiawan SC, lalu ada Kiai Haji Insinyur Azman Latif, ada juga yang terhormat Kiai Haji Insinyur Awal Satrio Nugroho yang sudah hadir bersama kita. Lalu juga ada penasihat MCY, yaitu yang pertama Ustadz Kiai Haji Umar Said, Ustadz Puji Hartono, Ustadz Hanif Muslim SPD, Ustadz Bagus Abu Aulullah, Ustadz Budi Santoso, dan juga tamu undangan yang hadir yang kami undang dari berbagai laskar dan juga lembaga dakwah. Ada alim ulama, tokoh dan perwakilan warga Desa Pandean, dan juga MUI DIY, Basnas DIY, Rumah Zakat, AC Cepat Tanggap, perwakilan aktivis kemualafan, perwakilan organisasi Muslim Jogja dan Jateng, pembina, pengurus dan aktivis Mualaf Center Yogyakarta serta mualaf binaan, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun alhamdulillah sudah bisa rawuh pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa pula dari rombongan Rumah Sakit Nurul Hidayah. Baik, untuk pagi hari ini mari kita mulai acara Syawalan Mualaf Center Yogyakarta, Jogja Kota Hidayah untuk Indonesia bertabur berkah. Mari kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa Mualaf Center Yogyakarta yang hari ini sudah genap 1 dekade, sudah dari 10 tahun yang lalu dimulai dari dakwah yang berkomunitas seperti itu dari 2012, lalu diresmikan jadi Mualaf Center Yogyakarta. Lalu seiring berkembang, banyak sekali mualaf yang bersyahadat bersama Mualaf Center Yogyakarta, hingga akhirnya sekarang Mualaf Center Yogyakarta berubah menjadi Mualaf Center Yogyakarta, yang dimana pengucapannya sesuai dengan IID seperti itu. Dan alhamdulillah di gedung dakwah ini kita sudah berkumpul bersama, yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga membuat kita nyaman pada Syawalan pagi hari ini. Dan tidak terasa nampaknya banyak sekali organisasi dakwah laskar yang sudah membantu, dan juga semua kerabat
alim ulama yang sudah berperan di dalam Mualaf Center ini, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan kita akan dengarkan dulu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh yang sudah bertugas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran untuk yang membacakan, dan juga semoga kita yang mendengarkan bisa mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir, kami sekali lagi ucapkan terima kasih, dan kita akan mendengarkan sambutan dari Mualaf Center Yogyakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang kami hormati Dewan Syuro Mualaf Jakarta, yang kami hormati Dewan Nasihat sesepuh-sesepuh kami, Ustaz Awal Satrio, ada Ustaz Khalid, ada Ustaz yang lain. Yang saya hormati, saya cintai, kami cintai semuanya, saudara-saudara kami, saudara-saudara muslimin, seluruh muslim dan muslimah, seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih alhamdulillah atas kehadirannya
pada pagi hari ini di Gedung Dakwah Nurul di Jakarta, yang insya Allah dalam prosesnya ini selalu dalam curahan doa dan support dari saudara-saudara muslim. Saudara-saudara semua, seperti sudah disampaikan pembawa acara tadi, sudah sekitar 10 tahun Mualaf Sekali di Jakarta ini berjalan, dan sampai pada hari ini yang tercatat sudah sebanyak 830 mualaf yang bersyahadat dengan berbagai banyak permasalahan maupun suka dukanya di sana. Mualaf Sekali di Jakarta sebelum adanya gedung dakwah ini, kita lebih banyak beraktivitas di Masjid di Kauman. Tapi alhamdulillah support dari saudara-saudara kita di sana dan di luar Masjid di Kauman itu sendiri juga sangat membantu kami. Dalam perjalanan ini kami terus mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu nasihat yang tentunya kami terus harapkan ada buat kami di dakwah. Mohon maaf, dakwah tauhid ini bukan berarti kami bisa atau menguasai, tapi sebenarnya kami hanya berusaha dari apa yang kami mampu lakukan. Dan tentunya dari sesepuh-sesepuh kami, penasihat-penasihat kami, para asatid-asatid yang selalu membersamai kami, ini kami sangat berharap untuk sering ditegur ataupun diingatkan apabila kami ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kami tidak sadari. Terkhusus ayahanda Ustaz Awal Satrio, beliau ini adalah ketua pertama ketua pertama Mualaf Sekali Jakarta. Tentunya beliau sangat banyak sekali pengalaman dan masukan-masukan buat kami semua. Saudara-saudara semua, Mualaf Sekali Jakarta saat ini juga sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri. Tentunya dalam hal ini kami mengucapkan khusus terima kasih untuk saudara-saudara kami di wilayah Pandean. Mohon maaf sekali apabila aktivitas kami selama ini banyak mengganggu lalu lintas saudara-saudara kami di sini. Tapi ya itulah Mualaf Sekali Jakarta. Kadang kita datang tengah malam, kadang kita datang dini hari, kadang kita datang siang hari. Kadang kita harus menyelamatkan mualaf, kadang kita harus mengamankan salah satu saudara kita yang mendapatkan permasalahan yang saat ini kami hadapi sedang di Temanggung. Nah, di sini kami pada momen yang sangat insya Allah bahagia ini, terkhusus untuk saudara-saudara kami di wilayah Pandean, kami mohon maaf sebenarnya apabila aktivitas kami ini mengganggu ketenangan dari saudara-saudara kami di sini. Dan terkhusus untuk saudara-saudara kami semuanya, kami sangat mengharapkan apabila nanti ke depan dijumpai ada tindak tanduk kami yang tidak pas, ada adat-adat kami yang tidak pas, mohon dengan sangat agar kami bisa diingatkan dan dinasihati. Sungguh sebuah nasihat dan teguran yang membangun kami ini sangat kami harapkan, karena bagaimanapun juga kami ini cuma bersedikit, kami itu tidak sampai 20 orang Bapak Ibu, tapi ya sudah semua yang ada yang masuk laporan kami harus kami tangani. Insya Allah dengan bantuan doa dan support dari saudara-saudara semua, dakwah tauhid ini akan terus kami jalankan dan akan kami realisasikan. Cuma satu harapan kami, bahwa kita semua berusaha untuk mengembalikan saudara-saudara kita yang belum berada di jalan ketauhidan. Kita bisa ajak untuk mengenal Tuhan yang menciptakan dia, bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Rasulullah adalah panutan kita. Saya rasa kurang tepat dan tidak pantas saya berlama-lama di depan sini. Untuk itu, untuk melanjutkan acara berikutnya, dari kami, saya mewakili keluarga besar Mualaf Sekali Jakarta, mohon maaf selama ini apabila kami mendapatkan banyak kesalahan dari kami, dan semoga ke depan kami bisa dapat menjalankan dakwah ini semakin baik lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Doni Bono yang sudah
menyampaikan sambutan dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan berikutnya yang akan mewakili Mu'alaf sebagai ucapan terima kasih untuk umat Islam yang tentu saja sudah banyak membantu di dalam Mu'alaf dan juga banyak mensupport di dalam pembinaan. Yang berikut ini akan disampaikan diwakili oleh Mbak Pramadias. Kepada Mbak Pramadias kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita panjatkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang atas izinnya telah mengumpulkan kita semua di sini dalam acara syawalan di gedung Mu'alaf Center Jogja ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kepareng dalam aturakan salam hormat terlebih dahulu kagem poro Ustadz, kagem poro Bapak Ibu sedoyo, kagem poro pengurus Mu'alaf Center Jogja, poro donatur dan relawan serta semua saudara-saudari muslim-muslimah yang saya kasihi di dalam iman Islam. Direk memperkenalkan diri, saya Pramadias Artikasari, salah satu mu'alaf yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tanggal 24 November 2020 bersama anak-anak saya. Saya mewakili para mu'alaf yang tergabung dalam wadah Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kaum Islam yang tersinergi, yang dengan segala kebaikannya telah membantu dan mendukung baik secara materi dan non-materi kepada kami. Kami para mu'alaf terus terang selama ini merasa sangat terbantu dengan adanya Yayasan Mu'alaf Center Jogja ini. Karena dengan adanya Mu'alaf Center Yogyakarta ini, kami memiliki wadah yang menaungi kami. Suatu wadah yang tidak hanya sekedar mendukung dan membantu kami dalam menumbuhkan iman Islam kami, namun Mu'alaf Center Jogja ini pun mampu memfasilitasi kami, bahkan melindungi serta menyelesaikan berbagai tantangan yang kami hadapi ketika memasuki iman Islam ini. Mulai dari bimbingan dan pendampingan rohani hingga sampai pendampingan secara advokasi yang diberikan kepada kami selama kami menghadapi urusan-urusan hukum kami yang berkaitan dengan pilihan iman Islam kami ini. Di sini pun kami para mu'alaf diterima, dirangkul, diayomi selayaknya teman. Bahkan kami dianggap melebihi saudara. Merupakan suatu hal yang tidak mampu kami jelaskan bagaimana harunya perasaan kami ketika kami di tengah menghadapi begitu banyaknya himpitan, permasalahan dan tantangan, baik dari keluarga, saudara maupun masyarakat di sekitar kami. Namun kami justru mendapatkan dukungan dan pengayoman dari para saudara yang ada di Mu'alaf Center Yogyakarta ini. Mungkin tidak akan pernah bisa kami balas satu persatu segala bentuk bantuan serta kebaikan yang telah kami terima dari Mu'alaf Center Yogyakarta selama ini. Namun satu hal yang pasti, doa kami akan selalu menyertai dalam setiap perjalanan serta perjuangan Mu'alaf Center Yogyakarta ke depan dalam membantu perjuangan teman-teman mu'alaf serta teman hijrah yang lain dalam memeluk agama Islam ini. Sekali lagi saya mewakili para mu'alaf mengucapkan banyak terima kasih kepada Mu'alaf Center Yogyakarta, baik pengurus, donatur maupun para relawan. Semoga Mu'alaf Center Yogyakarta ke depan semakin bertumbuh, berkembang dan mendewasa, menjadi wadah Islami yang banyak menuntun para kaum hijrah ke jalan yang Allah kehendaki. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Pramadias yang telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada kaum muslimin. Dan Bapak Ibu sudah tersedia snack dan minuman di hadapan Bapak Ibu sekalian. Silakan yang ingin menikmati
meminum supaya lebih rileks gitu ya pada Syawalan hari ini. Karena ceritanya juga Syawalan gitu ya. Jadi kalau bisa sambil santai, sambil ngobrol, sambil dinikmati hidangan yang sudah disediakan. Sarang tangan. Tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu semua di dalam menikmati hidangan yang disediakan. Kita juga akan mendengarkan hikmah Syawalan yang akan disampaikan oleh Ustaz Hanif Muslim SPD, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati anggota Dewan Syuro Mu'alaf Center Yogyakarta, para asatidzah, para dewan penasehat, para pengurus yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini tanggal berapa? 21 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2022. Jadi kalau tanggalan yang disebut itu kalender Hijriah dulu, lalu kalender yang lainnya. Jangan kebalik. Kalender Masehi ingat, kalender Hijriah lupa. Itu berarti kita sudah meninggalkan peradaban kita sendiri. Pagi ini saya diundang untuk menghadiri acara sawalan syukuran di gedung MCI. Jujur tadi masuk saya kira ini acara walimahan. Kursinya seperti kursi walimahan yang datang suruh tanda tangan. Saya lihat-lihat mana kursi mantennya ini. Ternyata tidak ada. Kalau calon mantennya banyak insya Allah. Ya, tapi kursi mantennya tidak ada. Ya, semoga nanti kita bisa menikah kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bidadari yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala di sana nanti. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam suatu riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi aw fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annaha hisab lahu dunya bihadafiriha." Maka barang siapa di antara kalian yang berada dalam suatu hari kemudian ia memiliki 3 nikmat ini, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dengan seluruh isinya. Memiliki dunia dengan seluruh isinya, artinya nikmatnya sudah pol, sudah maksimal. Yang pertama adalah aminan fi sirbihi,
yaitu dalam keadaan aman bersama keluarganya, bersama masyarakatnya. Tidak ada sesuatu yang membahayakan kita. Kita dari rumah rawuh di gedung MCJ ini bebas, tidak ada yang mengganggu, bebas beribadah, bebas mencari nafkah, bebas beraktivitas, aman, sentosa. Aman apa betul Bapak Ibu sekalian? Aman. Ya, tidak ada yang dicegat, tidak ada perang, tidak ada ancaman kelitih. Alhamdulillah, corona juga sudah hilang. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat walafiat badannya. Sehat walafiat nggih Pak Kiai Sawal sih. Alhamdulillah sehat. Tandanya orang sehat itu makannya enak, tidurnya nyenyak, tidak ada pantangan, tidak perlu diet-dietan. Setuju apa enggak? Setuju. Ya, yang nggak sehat itu kalau ke rumah sakit periksa di lab itu bikin nggak sehat. Lihat data dari lab bikin nggak sehat. Pokoknya Bismillah, yang penting halal kita makan. Ya, nanti ada sate insya Allah itu. Husnuzon saja. Sawalan kan makan-makan, silaturahmi. Ya, namanya pengajian ya pelengkap. Kalau nggak ada pengajian kurang berkah nanti. Kan begitu. Yang ketiga, indahu qutu yaumih. Setelah aman sehat, yang ketiga adalah punya makanan yang kita makan. Hari ini kita bisa sarapan, hari ini kita bisa ngeliwet, ya. Hari ini kita disuguh teh anget, disuguh arem-arem gitu, nanti tanduknya insya Allah sate, ya. Udah. Yang tiga itu sudah lengkap kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampeyan sudah memiliki nikmat dunia yang sempurna. Tinggal ibadah yang banyak, beramal yang banyak, perbaiki silaturahmi, ya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya diamanai untuk mengisi hikmah Syawal. Sebenarnya nyun sewu, ini banyak senior-senior saya di sini yang lebih layak dan lebih afdol, ya, tapi karena saya telah ditembak tadi ya untuk mengisi hikmah Syawal, ya, sebagaimana hak muslim terhadap muslim yang lain, apabila dimintai nasihat, ya dikasih nasihat. Oleh karena itu, saya akan sampaikan beberapa hikmah Syawal, ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Yang pertama, hikmah Syawal itu adalah merayakan Idul Fitri. Lalu siapakah yang sebenarnya berhak merayakan Idul Fitri? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, salah seorang ulama besar kita yang mengarang kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Di antaranya beliau mengatakan di dalam riwayatnya, laisa al-Aid liman labisal jadid. Hari raya Idul Fitri itu bukan sekedar memakai pakaian yang baru. Innamal Aid liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya Idul Fitri itu adalah bagi orang yang takwanya, taatnya bertambah. Kapan taatnya bertambah? Justru yaitu saat dia keluar dari majelis Ramadan. Itu orang yang sukses merayakan Idul Fitri, bukan sekedar beli baju baru. Boleh nggak beli baju baru? Boleh. Kalau nggak boleh nanti yang jual baju seperti saya sepi. Boleh-boleh saja. Afdol itu bahkan, karena bagian dari berhias. Pakai baju baru, ya. Punya istri baru, ya, di bulan Syawal. Ya. Bulan Syawal ini kondangan saya sudah
hampir 15 kali. Ini karena Ramadan memang bulan ibadah, Syawal bulan menikah. Nanti nggih Pak Kiai. Insyaallah. Nanti ini jam 11 kondangan lagi, sore kondangan lagi. Jadi puasa Syawal itu sulit di bulan 1. Puasa Ramadan kompak bareng, enak, ya, ringan. Puasa Syawal ini harus gerilya saja. Ambil Senin Kemis tambah Ayamul Bid gitu. Ayamul Bid aja tanggal 15 kemarin ada kondangan juga. Terpaksa dalam keadaan puasa. Alhamdulillah. Jadi orang yang merayakan Idul Fitri yang paling pantas adalah orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan imannya segar, amalnya bertambah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin luar biasa. Sebulan puasa, keluar dari bulan Ramadan, Lebaran, langsung ngecas amalnya. Kira-kira seperti itu apa tidak? Apa malah lupa, banyak persir gitu, banyak makanan ya, kemana-mana akhirnya lupa, nggak tadarus lagi, nggak qiyamul lagi, nggak puasa lagi. Itu bukan yang seperti itu. Memang kalau semangatnya tetap beda. Di bulan Ramadan itu tetap semangatnya luar biasa. Tetapi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah yang merayakan Id adalah orang yang imannya dan taatnya bertambah saat keluar dari bulan Ramadan. Laisal Id lima tajammalal birrukub. Dan bukanlah Idul Fitri itu atau Sawalan itu, bahasa kita Sawalan, adalah bagi orang yang berhias dengan kendaraannya yang baru. Ya, kendaraannya yang baru, pakai Pajero, pakai Innova, boleh apa tidak? Boleh. Yang penting tidak ngutang. Ya. Kalau nggak mampu cukup pakai Scoopy ya, seperti saya. Digas dan jalan sendiri. Bukan itu hakikat Idul Fitri, walaupun boleh. Tetapi kata beliau, innamal Id liman ghufirat lahu minad dunubi. Tetapi Syawalan yang benar-benar Syawal itu adalah bagi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, dia mendapatkan ampunan dan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua diterima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan dan diampuni, dibersihkan semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu kalau disunahkan, kalau di bulan Syawal, kalau ketemu ya, baik ketemu di dunia nyata itu lebih baik. Kalau nggak bisa ya ketemu di dunia maya. Kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan amal ibadah antum dan panjenengan. Tapi yang namanya silaturahmi ya harus ketemu seperti ini. Yang namanya dunia maya WA itu hanya alternatif saja. Ya. Tanggal 2 Syawal kita buka HP ada ribuan ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Tetapi yang afdal adalah yang seperti ini. Kita ketemu di dunia nyata, silaturahmi plus dikasih sate. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah keluar dari majelis Ramadan, maka kita harus menyandang 2 gelar. Yang pertama gelar makbulin, yaitu amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gelar maghfurin, yaitu dosa-dosa kita dibersihkan, dileburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Dan itu adalah orang-orang yang benar-benar memang merayakan Idul Fitri. Tandanya orang yang amalnya diterima, hasanatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia itu dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Contoh,
waktu Ramadan kemarin kita qiraatul Quran, khatam sampai anak MCJ khatam berapa kali? Mas Iqbal dan kawan-kawan ini janjinya minimal sekali loh kemarin sama saya. Kalau nggak sampai khatam istighfar yang banyak ya. Khatam sampai sekali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Selepas dari Ramadan di bulan Syawal, ya kalau bisa didawamkan amalnya. Walaupun nggak bisa khatam 2 kali, 3 kali, ya maklum, namanya bulan Syawal, semangatnya beda. Tapi minimal didawamkan amalnya, jangan berhenti, tetap diamalkan qiraatul Qur'annya. Puasanya dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid 3 hari di bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Karena ciri amal kita diterima adalah apabila kita diberi kemudahan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dalam suatu riwayat Nabi kita bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal yang dicintai, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala itu yang adwam, yang terus menerus, Mas. Ya walaupun sholat witir 3 rakaat, hatta 1 rakaat saja, nggak apa-apa, yang penting rutin gitu. Ya, daripada Ramadan sholat tarawih 23 rakaat, madu 1 bulan, Syawal 14, jangankan 11 rakaat atau 20 rakaat, 1 rakaat saja sholat witir nggak dikerjakan. Itu namanya tidak mendawamkan amal. Sedekah di bulan Ramadan oke, pahalanya paling gede, paling utama. Tetapi setelah Ramadan, wah nantilah sedekahnya nunggu bulan Ramadan tahun depan. Wah ini nggak benar. Justru kita membiasakan mendawamkan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi hikmah Syawal yang pertama adalah hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa beramal dengan amal-amal yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, supaya amal kita senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Syawal yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kawan-kawan MCJ dan para hadirin, hikmah Syawal itu adalah silaturahim atau silaturahmi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu silaturahmi. Kalau asalnya silah itu memperbaiki hubungan. Kalau kalimat yang keduanya adalah rahmi, itu kasih sayang, memperbaiki kasih sayang. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim atau nasab. Ya, secara bahasa beda, tapi secara makna sama. Intinya memperbaiki hubungan kepada manusia. Itu hikmah Syawal yang penting diantaranya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena selama di bulan Ramadan kita telah beramal dengan amal-amal kebaikan, semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan dengan catatan, yang namanya dosa itu ada yang tidak bisa otomatis diberi ampunan oleh Allah Ta'ala. Dosa apa itu? Yaitu dosa yang berkaitan dengan hak adamiyah, hubungan dengan manusia. Contoh, kita dosa kepada Allah karena maksiat kepada Allah. Kita istighfar mohon ampun, ya Allah ampuni saya telah berbuat dosa begini dan begitu. Jika tobatnya memang benar-benar ikhlas tobat, diampuni itu insya Allah. Tapi kalau dosanya adalah pernah ngutang sama saudara kita, ditagih malah diblokir, di WA pura-pura nggak baca, disamperi ngumpet di longan, ya, anaknya suruh bilang bapak nggak ada. Kira-kira walaupun istighfarnya 1000 kali diampuni apa tidak yang seperti ini?
tidak bisa, ikhwah dan akhwat sekalian, karena berkaitan dengan hak manusia. Nah, Lebaran itu adalah silaturahmi, memperbaiki hubungan, terkhusus adalah melenyapkan semua kezaliman-kezaliman yang memang pernah kita perbuat kepada orang lain. Diselesaikan, jangan didiamkan sampai bertahun-tahun. Lalu silah kepada siapa? Hubungan kepada siapa yang harus kita perbaiki? Yang pertama dan yang paling utama adalah kepada istri dan anak-anak kita, orang tua kita, karib kerabat kita. Itu adalah hubungan yang paling utama. Ya, jangan sampai seorang muslim, ya, seorang mujahid misalkan, apalagi anggota laskar itu gagah-gagah, ya, kalau ngomong jihad sampai ngepul asapnya, tapi ternyata sama istrinya galak seperti preman gitu. Salah tempat, salah alamat. Kalau mau galak, mau jadi seperti preman sama musuh-musuh Islam, silahkan, itu tempatnya. Kalau sama istri kita harus kita betul-betul santun, melindungi, mengayomi, mendidiknya. Kalau nambahi ya terserah, urusan masing-masing, ya. Itu seperti itu. Sama anak-anak kita, ya. Karena seseorang yang pertama baik kepada Allah, yang kedua dia harus diikuti baik kepada manusia. Dan manusia siapa yang paling berhak untuk kita baik kepadanya? Yaitu keluarga kita, orang tua kita, Pak D, Budi, Bule, keponakan, semua yang mempunyai hubungan rahim dengan kita. Jangan sampai kalah dengan Satpam Bank BCA. Satpam Bank BCA, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Sangat ramah sekali. Antum mestinya bisa lebih ramah dari mereka saat berbicara kepada keluarga kita. Saya tidak ingin kalau ada seorang istri itu mengeluhkan tentang suaminya yang katanya aktivis MCJ misalkan. Di lapangan luar biasa seperti seorang mujahid, tapi di rumah sama istri dan anak-anaknya kurang perhatian. Pergi nggak pamit, pulang nggak bawa martabak. Kalau di rumah galaknya minta ampun. Yang kedua, uang untuk beli minyak goreng nggak ditambahi. Kan kebangetan kayak gitu. Istri kita ini sudah capek mendidik anak, nyuci piring, nyuci baju, masih mikir uang belanja. Katanya suaminya mujahid gitu. Ini kan nggak benar. Jihad kita sekarang menuntut ilmu dan mencari nafkah yang halal. Itu jihad kita. Jihad yang lain nanti itu waktunya. Itu mengislamkan orang itu juga jihad kita, insyaallah. Sampai mana tadi? Silaturahmi jamaah sekalian. Yang pertama kepada keluarga, yang kedua adalah kepada kaum muslimin seluruhnya, ya. Terutama siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa, kepada sesama komunitas dakwah, wal harokah, lembaga amal dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu mudah bertengkar dengan sesama aktivis dakwah. Ini saya sampaikan berkali-kali dimanapun ini. Kenapa? Karena yang namanya syaitan itu tidak berhajat kepada orang-orang yang berada di perempatan jalan, yang ada di lapangan itu, anak-anak pang apa namanya itu, ya. Enggak begitu berhajat, silakan mau sakarmu sponsor gue. Tapi kepada aktivis dakwah, mereka itu targetnya syaitan. Setelah mereka menyampaikan kalimat tauhid, oke, mengislamkan orang dengan syahadatain, tetapi tauhidul kalimah,
satu kalimat dalam perjuangan itu susahnya minta ampun, itu penyakit di antara kita. Nah, termasuk Syawalan ini silaturahmi, ini fungsinya adalah untuk meleburkan semua sekat-sekat di antara kaum muslimin. Setelah keluarga, kaum muslimin, dan yang ketiga adalah kepada semua insan manusia. Siapapun dia, kita harus berkewajiban memperbaiki hubungannya secara sosial. Contoh, ada orang naik motor, kebetulan dia adalah biarawati atau pendeta, motornya gembes, bocor, kena paku. Mau kita tolong, Bapak pendeta ya? Iya mas, bocor motor saya. Oh nggak jadi, saya tolong Bapak pendeta. Ini nggak benar namanya. Siapapun yang namanya kemanusiaan, yang namanya dia manusia ya, kita wajib untuk menolongnya dan kita memperbaiki hubungan dengan mereka selama urusannya adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Masa ada orang tenggelam sudah cengap-cengap gini, kita tanya, kamu itu agamanya apa itu? Buddha, tenggelam saja silakan. Itu nggak benar seperti itu. Yang kita tolong namanya aja manusia. Wal hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, prinsip ukhuwah. Saya sampaikan prinsip ukhuwah adalah wa ta'awanu fima tafaqna. Kita bekerja sama dalam segala hal yang kita sepakati. Wa nasahna ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan kita saling nasihat menasihati terhadap perkara-perkara yang kita berbeda. Apakah saya dengan jenengan sama persis 100%? Tidak mungkin. Jenengan kepada saudara yang lain, hatta saudara muslim, hatta satu lembaga dakwah pun gak akan sama. Kalau ada yang perbedaan, silakan nasihat menasihati dengan penuh adab dan tata krama. Bahkan kalau ada saudara kita yang masih berbuat maksiat, jangan kita singkirkan, kita nasihati, kita tarik tangannya, kita ajak bicara empat mata. Saya ngisi pengajian, ada jamaah saya yang ngutut, nggak kaget kalau saya. Tapi kalau ngutut di majelis taklim, ya harus dicecak, nggak boleh, karena nggak berada. Kalau di luar pengajian ngutut, monggo mawon, mungkin belum mampu untuk meninggalkan, jangan dipertolong yang gini, nanti malah nggak jadi ngaji, ya. Mungkin belum mampu untuk meninggalkan sesuatu yang matur, tidak masalah, silakan ngutut sakarmu mas. Kalau memang belum mampu, ya. Kalau mau nasihat, nasihati empat mata, dikasih solusi, kasih permen kopiko atau bagaimana, doakan, tarik tangannya, ajak bicara empat mata, tidak masalah. Kalau bukan kita yang nasihatin, siapa? Ya, itu. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, ini sambil nunggu satenya siap ya. Hikmah Syawal yang terakhir. Jemaah sekalian yang kami hormati, namanya Syawal itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, terutama atas nikmat yang paling besar. Tadi saya sampaikan nikmat dunia itu yang pertama aman, sehat, punya makanan. Tapi Allah Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Itu yang paling besar. Jenengan punya nggak nikmat ini? Punya? Punya, alhamdulillah. Nggak usah bersedih, itu harga yang paling mahal, luar biasa mahalnya. Oleh karena itu barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai wasilah atau perantara untuk masuk hidayah Islam, maka dia mempunyai keutamaan lebih utama dari memiliki onta merah. Tahu onta merah, pernah lihat apa belum? Lihat onta aja jadi gembira loka itu. Onta merah kata para sahabat ahli sirah itu onta yang paling mahal, ya, harganya 4.000 dinar. Berapa mas? Berapa kalkulator dihitung itu? Setara dengan Lamborghini. Pernah lihat Lamborghini?
Saya pernah di YouTube lihatnya. Harganya itu lebih mahal dari Lamborghini. Ya. Kalau jenengan mengislamkan orang satu saja, itu udah dapat Lamborghini 10. Tapi nanti di surga, bukan di sini, di akhirat. Kalau dapatnya di sini nggak cukup itu lahan parkirnya MC, ditumpuk Lamborghini-nya itu. Berapa tadi Pak Doni yang diislamkan dalam setahun? 178 Lamborghini itu diparkir sampai sana itu. Nanti di akhirat pahalanya jamaah sekalian. Ya, barang siapa yang menjadi wasilah perantara atas dapat hidayahnya seseorang masuk Islam atau di atas Islam, maka dia mendapatkan keutamaan seperti mendapatkan onta merah. Luar biasa itu. Maka jenengan harus semangat di MCY ini. Kita nggak cari dunia di sini, cari akhirat, cari Lamborghini. Innova nggak kanggu itu, tapi nggak di dunia pahalanya, nanti di akhirat. Kalau pahalanya di dunia, nanti semua berbondong-bondong jadi anggota MCY ini. Faktanya anggota MCY cuma berapa? 20 orang ya? Ya, miskin itu 20 orang. Harusnya ribuan itu, harusnya ribuan itu anggotanya, karena pahalanya luar biasa. Ya. Hadirin wa hadirat sekalian, dalam suatu riwayat, ya, Nabi kita SAW bersabda, "Tuba liman hudiya 'alal Islam." Berbahagialah bagi mereka yang pertama, liman hudiya 'alal Islam. Siapa yang mendapatkan hidayah di atas Islam. Apa itu 'alal Islam? Di atas Islam. Kenapa Nabi tidak mengatakan lituba liman hudiya fil Islam? Bukan, tetapi ilal Islam. Artinya setelah masuk Islam, maka dia pun belajar Islam, dia pun mengamalkan Islam dalam kehidupannya, hingga hari kematiannya dia meninggal di atas Islam. Oleh karena itu setelah masuk Islam jangan dibiarkan, ya. Harus ada pembinaan, ya, setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bahkan kalau ingin cari jodoh harus dicarikan kalau bisa. Kenapa? Karena titik kelemahan manusia kalau sudah masuk Islam, belajar Islam, jodohnya salah, eman-eman. Jodohkan sama orang yang soleh, yang solehah dan sebagainya. Harus didampingi yang seperti itu. Kata Nabi SAW, beruntunglah bagi siapa yang pertama dia mendapatkan hidayah di atas agama Islam. Yang kedua, wa kana 'aishuhu kafafan. Setelah Islam, dia mempunyai nafkah atau penghasilan yang cukup. Penghasilan yang cukup. Tidak perlu kaya, tidak perlu sugih. Yang kita cari adalah cukup untuk mengayomi istri di rumah, bikin rumah, cukup untuk membelikan minyak goreng buat istri, cukup untuk membayar SPP anak-anak kita. Udah cukup. Ya, yang namanya cukup itu memenuhi kebutuhan kita. Sepanjang kebutuhan itu adalah untuk keperluan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qani'ah, yang ketiga setelah muslim cukup dan qanaah, diberi hati yang qanaah. Apa itu qanaah jemaah sekalian? Nerimo ing pandum. Maknanya ada dua qanaah. Yang pertama adalah dia cukup dengan sesuatu yang halal saja. Ya, cukup dengan sesuatu yang halal. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, qanaah itu ada tiga ternyata. Yang pertama cukup dengan sesuatu yang halal. Yang kedua adalah ar-ridho bil qalil. Hatinya itu ridho. Tatkala dikasih sesuatu rezeki dari Allah itu sedikit. Bisa apa tidak? Dikasih kayaknya kurang, tapi kita tetap ridho kayak gitu. Bisa apa tidak? Sulit. Saya juga cuma bisa ngomong, tapi begitulah orang yang qanaah. Orang yang bejo itu orang yang qanaah.
Dan yang ketiga adalah orang yang qanaah itu bukan orang yang hobi ngutang. Ini yang mengatakan ulama. Ya, cukup dengan yang halal. Yang kedua, ridho hatinya dengan sesuatu yang Allah jatah kepada kita walaupun sedikit. Ya. Dan yang ketiga, tidak hobi ngutang. Ya, itu orang yang qanaah. Dan syawalan itu adalah memperbaiki yang pertama tadi, bagaimana Allah mengampuni dosa kita, memberikan penerimaan atas amal kita. Yang kedua, kita perbaiki silaturahmi kita. Dan yang ketiga adalah hikmah syawal, kita teguhkan keislaman kita. Yang terakhir yang saya sampaikan, Islam itu apa? Islam itu adalah manakala kita mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan orang Islam apabila dia mengikuti bukan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang namanya orang Islam secara umum adalah semua pengikutnya para nabi. Pengikutnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi akhir zaman itu semuanya orang Islam. Dan ajarannya para nabi itu sama, tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus para nabi dan para rasul kepada umatnya, melainkan adalah dalam rangka untuk mengajak umatnya itu untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian jamaah sekalian yang kami hormati, hikmah syawal yang bisa saya sampaikan. Karena satenya sudah siap insyaallah, maka tausiah ini saya akhiri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Ya, namanya saya memang banyak guyonnya, mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas MC. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, bisa sekalian kita tutup dengan doa? Oh, boleh. Karena Ustaz Umar Sahid tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Siap. Biasanya saya selalu mengamini beliau kalau berdoa. Ini abot tenan sak benernya, tapi ya diamanai gimana lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Hanif Muslim SPD yang telah menyampaikan hikmah musyawarah pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa memahami dan melaksanakan musyawarah yang sesungguhnya perlu kita pahami bersama. Dan dari MCY juga atas semua laskar yang sudah berhubungan, semoga bisa saling bermaafan atas segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bisa betah di sini. Silakan menikmati suasana dan hidangan yang sudah disediakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.